Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Slamet Mujiono di segmen obrolan kandang sapi. Pada malam hari ini saya dan tim berkunjung di kediaman Bapak Kasti. Untuk itu Pak Kasti mau memperkenalkan terlebih dahulu. Karena apa sih? Karena kan teman-teman kan mungkin ada yang tahu dan ada yang juga belum pada tahu. Monggo Pak Kasti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang ke gubuk kami, dan mungkin ada yang bisa saya bantu. Dan di sini oleh satu tim dikatakan untuk ngobrol kandang sapi katanya. Namun di sini ternyata ngobrolnya ngobrol kandang sapi, tapi ngobrolnya di bekas kandang kambing. Oh, ini Pak. Iya. Yang sudah saya alih fungsikan sebagai taman baca. Ini ada riwayatnya, nanti bisa ditanyakan bagaimana riwayatnya. Dan perkenalan tadi nama sudah disebut ya, cukup simpel, hanya butuh 5 huruf K A S D I, mudah diingat. Dan saya adalah salah satu warga dari sekian banyak penduduk Desa Jolotigo yang tercinta ini, dan bukan pendatang. Saya adalah pribumi asli. Saya dilahirkan di salah satu padukuhan di Desa Jolotigo, yaitu di lingkungan pabrik teh sana yang namanya Padukuhan Suwopo, yang sekarang keren diberi nama PTP Nusantara 9 Kebun Jolotigo. Itulah tanah tumpah darah saya, sehingga saya adalah pribumi Desa Jolotigo, bukan pendatang. Dan dilahirkan kurang lebih 71 tahun yang lalu. Jadi tepatnya pada tanggal 1 Januari tahun 1951. Itu tepatnya. Alhamdulillah, saya entah karena kebetulan atau bagaimana pernah berprofesi sebagai guru sekolah dasar yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah sampai dengan masa pensiun saat ini. Jadi saya sekarang ini sudah purna, jadi sudah pensiun sudah agak lama, kurang lebih 11 tahun lebih. Itulah perkenalan saya kira cukup. Ini Pak, tadi Bapak Kasti bilang soal usia 71 tahun, tapi kelihatannya itu kok belum terlihat Pak. Soalnya jiwa-jiwanya itu masih sangat muda, dan 71 tahun itu mungkin kok masih belum itu loh Pak, nomornya ya pas dengan semangatnya itu gitu, masih muda 18 atau 17 itu. Gini Mas, kalau memang tepatnya Mas ya, Ya. tepatnya itu usia 71 tahun 7 bulan 4 hari Mas. Oh, detail kawan-kawan. Detailnya 71 tahun 7 bulan 4 hari, karena ini kan tanggal 4 Agustus. Saya kan Januari sampai Juli 7 bulan, Januari baru Agustus baru 4 hari. Jadi usia saya memang satu. Mas Slamet tadi mengatakan Pak Kasti sudah cukup usia, tapi kok kelihatannya masih Muda, sangat muda. apa aja Mas? Iya Pak. Saya kira enggak Mas. Memang usia itu ya membawa fisik itu biasanya ke arah yang sudah menyesuaikan lah ya dengan usia. Tapi kenyataannya memang tidak hanya
Mas Slamet ini yang bertanya atau berkata bahwa kelihatannya kok masih belum seperti 70 tahun Pak. Ini memang alhamdulillah. Ini mungkin karena dipandang gigi ini untuk mengunyah jagung bakar saja masih bisa Mas. Oh, masih bisa, Masih Pak? bisa. Rambut kelihatannya ini gundul sekarang Mas ya. Iya. Tapi kalau tidak ukur ini belum banyak berubah. Memang teman-teman kadang-kadang bertanya kok masih belum seperti 70 tahun gitu. Nah, ini resepnya ya mungkin karena adalah orang yang tidak suka rumput-rumput Mas ya Mas. Mungkin Saya- salah satunya. Salah satunya Iya. saya inginnya jadi orang bebas lah, jadi tidak terlalu banyak masalah gitu. Ada masalah ya selesaikan saja, tidak usah dipikir terlalu serius. Itulah kira-kira sebagian kecil daripada resep saya, masih kelihatan lebih muda daripada usianya, kurang lebihnya begitu. Iya, Pak. Ya, ini Pak pasti. Nah kan nanti kan saya kan banyak soal pertanyaan sih Pak. Mau yang ditanyakan banyak ini nantinya. Ya, Tentu saja mungkin ini kan tempat ini kan kalau saya pandang itu kan menarik dan kreatif ini Pak. Itu namanya saja tadi yang dikatakan Pak Kasdi gubuk pintar. pintar. Nah, itu riwayatnya itu gimana Pak? Oh iya, iya. Jadi gini Mas, ini memang sekarang ini namanya gubuk pintar ya. Iya. Ada semacam riwayatnya Mas. Ini bermula inspirasinya timbul dari adik-adik KKN tematik IPB Institut Pertanian Bogor pada tahun 2016. Dulu pada saat itu ada KKN tematik dari IPB memaparkan programnya di Balai Desa Jolotigo. Nah, pas kebetulan saya pada saat itu ikut di Balai Desa karena saya kebetulan masih menjadi pengurus LKMD pada waktu itu. Nah, pemaparannya itu membutuhkan diantaranya membuat program, membuat itu pakan ternak dan pupuk yang dibuat dari bahannya itu dari kulit kopi. Kulit kopi Pak. Iya, dari kulit kopi. Dari pembicaraannya mencari tempat yang kira-kira mana ini yang paling tepat untuk dapat dipakai membuat pupuk suardo. Nah, karena saya merasa punya tempat di sini ya Mas ya. Ini tadinya tempat ini adalah kandang kambing punya anak saya. Tapi karena kambingnya sudah dijual, sudah tidak ada kambingnya, tinggal tempat kandang saja. Maka saya tawarkan di tempat saya itu ada tempat, mungkin apakah bisa dipakai apa bagaimana? Coba kalau mungkin bisa, tolong disurvei saja. Gitu. Saya menawarkan tempat ini awalnya loh Pak, Awalnya. tempat ini. Kemudian hari berikutnya ternyata dari 5 adik-adik atau mas-mas KKN dan mbak itu datang betul Bang. Setelah datang ke sini kan terdiri dari 2 laki-laki itu 2 pria dan 3 wanita. Khususnya bagi yang wanita-wanita itu kok memberi komentar Mas. Komentarnya begini, Pak, ini tempat Bapak ini halaman belakangnya kok kelihatannya sudah tertata rapi, Pak, bagus. Tapi ini ada kurangnya Pak, itu katanya yang itu. Ada kurangnya apa Mbak? Ini loh Pak, seperti di taman-taman itu kan ada tempat duduk yang namanya itu gazebo gitu. Gazebo. Ya itu, yang perempuan-perempuan itu malah bukunya itu di situ ada disebut itu Mas. Nanti bisa ya. Jadi 5 orang itu mengatakan begitu yang cewek itu yang putri. Nah saya lalu timbul inspirasi Pak. Ya Mbak, nanti saya buat gazebo. Tapi saya belum punya pikiran bagaimana caranya. Ya ini kandang kambing. Nanti setelah praktek pembuatan pupuk dan pakan ternak selesai,
akan sudah saya bersihkan, saya buat kandang kambing. Oh. Apa? Saya buat Gazebo, atau gazebo. ya namanya bukan gazebo, untuk tempat nongkrong lah, duduk-duduk santai bersama anak-anak. Itu awal mulanya. Kemudian setelah saya buat, saya bersihkan anak-anak, ternyata sudah bersih, sudah baik. Saya sering nongol ini, saya merasa ada kurangnya, Mas. Ada kurang. Kekurangan saya itu terjawab pada saat ada KKN lagi. Oh. KKN-nya bukan KKN IPB tapi KKN UNES di Semarang. Itu Khusus pada tahun berapa itu Pak? tahun 18 awal, 18 awal. tahun 2018. Ya pokoknya bulan dan tanggalnya saya tidak Iya. ingat persis, tapi tahun 18, 2008. Jadi kan 2 tahun berikut selang ya. Iya. Ini saya dulu buat mulai ada KKN IPB 2016. Nah 2018 ada KKN UNES, khususnya yang fakultas keguruan, itu yang punya fakultas yang PGSD itu memaparkan programnya di Balai Desa juga. Saya masih ikut. Nah di sana memaparkan tentang bimbel. Bimbel itu adalah bimbingan belajar pada anak-anak, khususnya anak SD Negeri 2 Jolotudo. Ya, saya tertarik sekali dengan programnya dan saya hubungkan dengan saya punya tempat. Saya ngomong dengan Mbak KKN yang memaparkan program. Oke. Ngomongnya gini, Mas. Mbak, kalau hanya membimbing belajar di sekolah itu, kalau mbak nah Mas ini sudah pulang dari KKN itu tidak ada kenangan apa-apa. Oh, gitu. Tidak ada tinggal awalnya, kan sudah selesai. Kalau bisa, saya punya usul, Mbak. Usulnya gimana, Mbak? Saya punya tempat di sana untuk ya semacam tempat untuk duduk-duduk. Ini saya buat untuk nongkrong kalau sore, santai. Tapi saya punya pikiran, andai kata di sana ditempatkan buku-buku bekas. Memang saya sebagian sudah saya beli buku bekas, buku saya sendiri untuk baca-baca. Tapi kalau Mbak KKN punya koleksi buku yang tidak terpakai, Mbak coba disumbangkan pada saya, nanti diletakkan di buku saya, nanti di situ nanti dijadikan tempat untuk menampung anak-anak. Bimbingan belajarnya itu tidak hanya di sekolah, tapi kalau sore hari, kalau sore memang biasanya di madrasah, tapi tidak bisa kalau liburan, nah seterusnya itu bisa dari pondok banyak. Berarti outdoor. Ya, daripadanya di jalan-jalan layapan gitulah istilahnya, lebih bagus dipusatkan dengan membaca buku-buku Mbak yang digunakan. Oh iya Pak, nanti saya coba usahakan. Tapi saya ingin mencoba menyurvei dulu tempatnya seperti apa. Berikutnya datang ke sini. Semuanya kelompok KKN yang ada di Pak Lurah ini. Iya. Setelah lihat tempat saya ini, ya bagian buku saya ada. Tapi buku-buku untuk bekas buku kerja saya. Ini bukan anak. Itu tertarik sekali juga dia. Mengatakan, ya Pak nanti saya usahakan, tapi untuk ini maaf saya tidak punya buku bekas koleksi Pak. Tapi nanti saya punya inisiatif, coba saya usahakan untuk ke percetakan atau bagaimana nanti biar kalau bisa minta sumbangan buku gitu. Katanya Mbak KKN itu yang program UNES itu. Terus saya, ya Mbak saya tunggu, terima kasih kalau gitu. Saya datang ke sini mau mengusulkan untuk mencari sumbangan buku, tapi syaratnya Pak, ini tempat ini harus ada namanya, terus berdiri tahun berapa, terus nanti gunanya untuk apa. Nah terus saya katakan, ya ini berdiri jelas tahun 2016, terinspirasi dari KKN tadi IPB. Kemudian karena ini untuk tempat membaca,
dan menimba ilmu secara sendiri individu dengan buku, maka di sini yang paling tepat saya kira diberi nama gubuk pinter gitu. Pinter. Itu yang namanya Saya, tapi dengan itu disaksikan oleh apa ya? Karena di sini duduk semua di sini. Gubuk pinter ya Pak, oh bagus. Nah itu untuk persyaratan mengajukan proposal ke percetakan atau kemana buku-buku yang sudah yang akan dimintai sumbangan buku. Itu awal mulanya diberi nama gubuk pinter. Dan di sana Mbak KKN membuatkan semacam papan nama itu. Iya. Kami masih kecil, bisa saya pasang itu. Itu ada anak-anak sedang membaca itu di gambarnya itu. Nah itu taman baca. Itu kok apakah sih kok kepikiran soal nama gubuk pintar itu Pak? Itu terinspirasi dari mana itu Pak? Ya terinspirasi. Inspirasinya dari sendiri. Karena dengan duduk di sini membaca-baca buku apapun yang ada di sini kan akan mendapatkan semacam ilmu yang tadinya tidak bisa berpengetahuan tentang apa yang ada di buku tersebut, lalu dengan membaca kan menjadi pinter gitu, maksud saya begitu. Jadi gubuk pinter itu masalahnya dijadikan gubuk pinter. Tapi Mas ya, tapi setelah terjadi ini diberi sumbangan, ternyata sumbangannya itu setelah berselang beberapa bulan KKN UNES pulang, itu ada kiriman dari sana Mas. Dari mungkin enggak, ini yang dari UNES dulu, dari UNES dulu. Mungkin dia itu karena semacam punya janji nanti akan mengusahakan memberikan satu sumbangan buku kalau koleksinya tidak ada. Itu namanya Dika Kurniati kalau saya tahu. Mbak Dika? Iya. Mbak Dika. Pernah ya? Pernah itu Pak. Di sana di KKN Iya. itu yang mengirimkan itu. Setiap buku yang dikirim oleh dia saya beri kode Dika. Kalau bukunya kodenya Dika berarti Dika Kurniati. Nah itu awal mulanya saya buat jadi gubuk pinter. Maksudnya agar anak-anak bisa menilai sendiri dari buku-buku yang ada di sini. Itu maksudnya. Ini saya khususkan bagi anak-anak loh ini. Tapi berjalannya waktu karena pengaruh teknologi, setiap anak sekarang ya ini karena ini ya, gitu. ini malah senangnya nongkrong di jalan atau di pojok rumah yang sudah ada wifi-nya. Nah itu, nah ini sini enggak payu Mas, enggak payu. Akhirnya jarang-jarang yang datang. Itu pada buku kunjungan ya ada, daftar buku ya ada, sudah yang sudah berkunjungnya ada datanya. Itu kendalanya karena alat teknologi modern ini HP gitu. Ya, HP Pak. Iya. Jadi anak-anak kurang berminat membaca, senangnya malah tikepan gitu. Nah, itulah. Nah ini kendala juga saya kira. Nah itu Mas ya. Jadi gubuk pinter itu maksudnya untuk meminterkan anak-anak itu. Tapi karena ya pengaruh tadi sehingga minat berkurang, ya ini jadinya bukan untuk anak-anak Mas sekarang, tapi untuk umum jadinya ini. Malah itu sih Pak, Iya. malah segmennya malah luas. Nah ini lalu saya bawa ke forum rapat PBRI di kecamatan. Di sana pertemuannya kan PBRI itu kan anggotanya kan tidak dari guru semua, dari semua PNS baik puskesmas, kecamatan, dinas perkebunan, guru dan seterusnya. Ini tergabung dalam satu organisasi namanya PBRI, Persatuan Perdata Republik Indonesia. Nah dari Marsnya PBRI itu ada sekalipun pusat dua ini supaya masih tetap berguna bagi orang lain. Berkarya masih. Ya, berkarya. masih. Jadi semangatnya itu tetap. Itu kalau lagunya ada Mas. Itu lalu saya jadi kalau begitu
saya tawarkan di sana. Kebetulan kan ada pensiunan penyuluh pertanian dari Kabupaten Pekalongan. Lalu punya teman namanya Pak Mirza Purdi itu katanya dari Buaran, penyuluh pertanian dari itu. Setelah dihubungan ternyata mengirimkan 2 kardus besar buku koleksinya, ya ada budidaya pertanian, budidaya peternakan, budidaya perikanan, semuanya banyak itu di sana. Kalau ingin budidaya cabai ada bukunya, budidaya ternak itik ada, penggemukan sapi ada, ada Mas. Ini kiriman dari penyuluh itu yang ada di pertanian. Nah, ini memang menarik itu, tapi selama ini tidak pernah dibaca, hanya baca sendiri. Ya kadang-kadang saja ada orang yang tertarik itu, jadi untuk umum dan tidak hanya untuk dari itu. Tetangga ini juga ada itu yang namanya Pak Arisman itu di sana. Ya, Pak Arisman. Itu juga menyumbang buku. Wah, luar biasa. Religius. Religius. Ada buku-buku keagamaan. Itu saya pasang sama di sana ada. Terus di belakang lagi ada KKN dari Stekap Kabupaten Pekalongan juga memberikan kenang-kenangan buku semuanya buku-buku religius itu. Jadi kalau mau belajar agama ya ada, belajar pertanian ada, peternakan ada, ekonomi juga ya ada ya. semua. Komplit. Bahkan ada kalau yang ingin jadi dokter hewan, itu ada kiriman buku dari alumni Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Wah, luar biasa. Mas anaknya Bapak Untung Stiono di Kandijo itu memberi buku itu saya tumpuk di sana. Jadi kalau untuk saya ukuran saya enggak bisa, enggak nyetrum karena enggak tahu itu gunanya gini. Bahasanya bahasanya tinggi. Nah itu asal mula, jadi makanya saya jadi pintar gitu Mas. Luar biasa. Nah kemudian berjalannya waktu pada tahun 2018 lagi disusul KKN lagi, IPB lagi, periode itu 5 orang lagi. 5 orang lagi. Tadi 5 orang tahun lagi. berapa itu? Tahun 2018. Kalau tadi saya lupa enggak saya jelaskannya di sana. Enggak apa-apa. Itu malah setelah dia pulang KKN dari sini sudah pernah berkunjung 2 kali ke sini. Dia itu kuliahnya di IPB Bogor tapi rumahnya di kalau enggak salah dari Jember itu kalau tidak salah, itu dari Jawa Timur yang penting itu pernah berkunjung di sini. Itu tertarik dan kenang-kenangannya juga banyak di sini. Ini Mas, makanya gubuk ini saya pelihara sendiri untuk hiburan sendiri sekarang, untuk biar kalau ada orang yang ingin menambah ilmunya silahkan dengan andai kata ada waktu mau beternak itik misalnya, cari buku saja yang teknik pembuatan itu ternak itik gimana, mau nanam cabai ada, Itu komplit ya Pak? Mas, itu ada. Ya. Nah ini memang yang lebih lucu lagi ada lagi Mas, ini tamu anak saya dari Batang, ibu-ibu itu tertarik juga dengan tempat yang seperti ini Mas. Itu lalu ngomong, nanti Pak saya punya buku majalah bekas saya kirim. Banyak itu banget. Yang dikirim itu majalah ibu-ibu, majalah Kartini. Mas Kartini. Kalau ibu-ibu cocok pakai itu. Nah ini makanya ini menjadi umum Mas, singkatnya itu saja. Jadi kalau dengan bertanya kok bisa menjadi buku pintar di mana, itu riwayatnya seperti itu. Berarti perjalanan itu panjang dari 2016. Biasa. Dan Jadi, saya masih menampung buku-buku sumbangan, termasuk cucu saya juga buku NU-an ada itu. Ada Pak? Ada ke NU-an. Itu ya karena
cucu saya kan di sekolahnya di sana di Terlibat itu pokoknya di Nurkolan itu bersama dengan Dika itu anaknya Mbak Eko itu. Nah itu di sini ada. Itu memang kalau mau dimanfaatkan, manfaatnya besar sekali itu di sini. Termasuk hiburan untuk lingkungan ini. Orang tua-tua tidak membaca buku, tapi karena di sini saya terletakkan TV, VCD, itu kalau malam-malam tertentu seperti momen-momen mau ada acara hari ulang tahun atau kan, mari Pak menganggap wayang golek gitu. Rame ya Pak? Rame. Saya hanya mengikut. Tapi sekarang memang mungkin sudah karena ini mungkin jadi sudah kurang. Nah ini riwayat singkatnya kalau diceritakan banyak masih Mak Mas untuk riwayat ini. Tapi yang jelas saya berniat sisa hidup saya tadinya sebagai profesi guru yang sudah pensiun ini biar bisa ikut membimbing anak-anak terus. Karena seringkali anak-anak datang ke sini itu saya biarkan untuk ikut tidak hanya membaca buku malah ngorak-ngarik atau gimana hanya corak-corak. Tapi saya sambil memberi satu pelajaran etika. Misalnya datang masih jauh ngomong, makasih saya panggil. Tujuannya tidak apa-apa untuk melatih anak kalau mau bicara dengan orang tua harus mendekat dulu. Tata kromo. Ya, betul. Setelah itu apa tujuannya? Setelah itu ngomong. Nanti kalau pulang juga begitu. Biasanya setelah itu, Mbah, saya minta itu Mbah, buah kakao, monggo. Setelah pulang hanya lari saja, tapi saya panggil lagi. Ini tujuannya bukan apa-apa, tapi untuk melatih anak-anak supaya beretika, Mas. Jadi itu kalau hanya datang bertamu itu kan mestinya selembut. Iya. Kalau mau pulang bertamu kan mestinya minta pamit. Nah itu saya mengajari anak-anak secara tidak langsung lah gitu. Memberi contoh. Itu saya panggil membuang sampah di tempat saya panggil ambil itu ada tempat sampah. Itu jadi memang ini di sini saya untuk anak latihan untuk anak-anak itu Mas yang penting itu. Jadi riwayatnya dengan tujuannya kira-kira jelas saja. Jelas. Ya. Matur nuwun Pak atas informasi tentang gini loh Pak. Ini sangat menginspirasi loh Pak. Ini bisa dikatakan mungkin menjadi pelopor Bapak ini soal ini kan Gubuk Pintar kan ya perpustakaan pertama mungkin di Desa Jorotigo. Gini Pak, ini kan Pak Adi kan basicnya kan guru ya Pak. Iya. Mungkin kan yang bisa saya tanyakan yang pertama mungkin kan kapan itu Pak menjadi seorang guru dan pernah itu ngajarnya itu di mana saja. Kalau saya ditanya kapan mulai menjadi guru Mas ya, dan pernah bekerja sebagai guru atau mengajar di mana saja, ya Mas. Jadi guru itu saya mulai tahun 70 Mas. 1970. Pasti. Iya. Tapi bulannya Mei Mas. Tanggal 1 Mei 1970. Itu berdasarkan surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah cabang Kabupaten Pekalongan yang pada saat itu pejabatnya bernama Bapak Sunaryo Poncokaryono. Itu pejabat yang membuatkan surat tugas saya menjadi seorang guru per 1 Mei 1970. Jadi kalau dimulai 1 Mei ini mendekati sekali Mas. Apa secara kebetulan apa bagaimana ya? Tanggal 2 Mei kan Hari Pendidikan Nasional.
Oh, itu berarti Iya. Oh, iso apa kebetulan mungkin. Tanggal 1 Mei saya mulai menjadi guru. Tanggal 2 Mei kan hari Belanda. Yang sampai sekarang kan setiap tanggal 2 Mei kan diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Hari Diknas. Nah, Itu jadi mendatinya. Jadi tanggal 1 Mei 70. Tapi Mas, jadi guru mulai tanggal 1 Mei 70 itu tidak guru definitif Mas, gurunya guru apa namanya lah, gurunya guru mengabdi lah, ngerti. guru yata bakti. Kalau dulu namanya GTT, guru tidak tetap, jadi guru tidak dapat gaji. Tapi kan secara itu Pak, legalitasnya kan udah ya Pak. Iya. Guru. Nah itu memang itu mulai menjadi guru per 1 Mei tahun 1970. Terus berproses sampai pensiun 1 Februari 2011. Yes, Itu berarti sudah lamanya kurang lebih 39. ya, 40 40. tahun 9 bulan. Empat. 40 tahun 9 bulan masa bakti saya. 40 tahun 9 bulan itu, tapi yang 3 tahun 8 bulan pertama itu yang guru tidak dapat gaji Mas. 3 tahun 8 bulan pertama itu 1 Mei 1970 sampai dengan tanggal 31 Desember 72. Maaf, 73. 73. Jadi 3 tahun 8 bulan. Itu sebagai guru pengabdian. Dan itu pertama kali tadi kerjanya di mana ya? Iya, di mana? Sebagai guru pengabdian pertama kali di SD Banjarsari 1 Mas. Sebelah Timur. Sebelah Timuran Doro itu. Tapi kalau zaman dahulu dari Salatiga ke Banjar sekali kan termasuknya jauh. Nah itu Mas yang jadi persoalan. Jadi saya menjadi guru pertama di Banjarsari sebagai guru pengabdian jauh dari tempat tinggal saya Mas ya. Tempat tinggal saya kan di Bogor. Nah saya di sana Mas, tidak maju. Saya ikutnya di sana. Ada rumah dinasnya. Bukan, ikutnya di rumahnya Pak Lurah. Pak Lurah. Iya, Pak Lurah di Banjarsari. Pada waktu itu saya tidak dapat gaji, tapi oleh sekolah ya semacam diberi semacam jasa untuk sekedar beli sabun lah, karena kerja sebagai guru bertatap muka dengan murid di depan kelas, masa berpakaiannya kurang bersih mungkin ini kan harus dipikirkan. Pada waktu itu namanya ya tidak seberapa, tapi sebagai imbalan dan sekedar beli sabun lah, itu dari uang sekolah yang dikumpulkan dari Persatuan Orang Tua Murid. Kalau yang dulu namanya POM itu Mas, POMG, POM. Kalau sekarang namanya BP3 itu. Kalau benar POMG, Persatuan Orang Tua Murid dan Guru, SPP. nah itu yang kalau di atas itu ya hampir. Jadi ada iuran orang tua murid dan guru itu digunakan untuk kebutuhan sekolah ya, sebagian itu ada yang dipakai untuk diberikan pada guru-guru yang tidak dapat gaji dari pemerintah. Itu pengalaman saya selama 3 tahun 8 bulan. Tapi maaf, 3 tahun 8 bulan itu saya bagi 2. Karena apa? Per 1 Oktober 71 itu dipindah ke Jawa Tiga, 1 SD negeri yang di pabrik itu. Berarti SD pertama SD berarti. itu ya. Jadi saya 1 Mei 70 Banjarsari,
per 1 Oktober 71 pindah ke Jolotigo 1, SD Negeri Jolotigo 1. Itu kalau ditanya tentang pernah jadi guru kapan, tadi sudah selesai mulai 1 Mei 70 sampai dengan pensiun. Pertama kali saya menjadi guru di Banjarsari 1 Mei 70 sampai akhir September 71. Nah, 1 Oktober 71 saya dipindah ke SD 1 Jolotigo. Ini berarti saya kesejahteraannya menjadi lebih bagus karena dari pihak perusahaan itu ya memberi semacam honor. Apalagi saya sebagai guru ya kabarnya tidak tetap yang tidak punya gaji dari pemerintah, sedangkan guru-guru yang sudah definitif dapat SK dan gaji dari pemerintah pun juga mendapat tambahan kesejahteraan dari perusahaan pada saat itu ya. Kalau sebulan kadang-kadang dapat jatah teh, 1 tahun dapat bingkisan untuk hari raya Idul Fitri misalnya atau apa. Nah itu setelah saya pindah dari Banjarsari di samping itu di Jolotigo itu kan saya lalu berproses lagi terus sampai dengan tahun 79 Mas. Tahun 79 saya pindah. Tadi kan pertanyaan kemana saja ya? Tahun 79 pindah ke Mesowi 2. Ya. 79 jalan-jalan terus. Di sana ya mondok lagi Mas karena sudah tidak bisa menempati di lingkungan pabrik. Di lingkungan pabrik kan disediakan untuk karyawan, bukan untuk orang keluarga karyawan. Sekalipun saya orang tuanya buruh pabrik Mas atau kuli pabrik, tapi kan karena sudah berkeluarga punya hak dikasih tempat tinggal sendiri. Tapi saya dipindah Soli harus ke sana Mas Soli. Saya cari pondokan pada orang Soli itu karena di sana belum dibangun rumah dinas. Terus saya tahun 79 Soli sampai dengan tahun 84. Tahun 84 saya pindah ke sini SD ini. Jolotigo 2. Iya. Tahun 84. Terus setelah 84 berjalan, tahun 90 saya kembali lagi ke Banjarsari 1. Ini atas permintaan saya. Mungkin karena Bapak kasih di Banjarsari mungkin karena itu Pak udah ada ya ikatan batinnya mungkin ya Pak. Di samping itu mungkin gini Mas, yang jelas anak saya kan 2 orang laki-laki semua ya Mas. Itu pada saat saya bekerja di Jolotigo 2 sudah lulus dari SD. Anak saya itu lulus SD kan harus melanjutkan ke SMP. Padahal SMP pada saat itu yang ada hanya didorong Mas. Di sini apalagi belum didorong yang ada. Anak saya harus belajar ke Doro kan jauh. Makanya saya berinisiatif minta daripada anak-anak ini nanti repot ke sekolah dari orang tua, lebih baik saya usul minta dipindah ke Banjarsari 1 dan diizinkan, diperbolehkan. Alhamdulillah. Lalu saya kembali ke Banjarsari 1 tahun 90. Berproses tahun 90 langsung sampai tahun 2003. Setelah tahun 2003 saya dipindah lagi ke Sengare 1. Sengare 1 sini. Jimbaji itu mana? 2003 sampai 2011. Jadi saya di sana selama 8 tahun. 8 tahun di Sengare 1.
tahun 2011 saya pensiun dengan masa bakti tadi 40 tahun 9 bulan. 40 tahun 9 bulan. 4 hari ya Mas. Ya itu masa bakti saya sebagai guru itu sejak tahun 70 sampai 2011 itu sebanyak itu. Jadi ada 40 tahun lebih 9 bulan. Jadi terakhir berarti saya di SD Sengari 1 yang kalau Mas Slamet mau ke Talur mau mana yang lewat depan juga. Itu Mas. Jadi tugas saya sebagai guru mulai kapan dan di mana saja tadi sudah saya jelaskan urutannya. Jadi sudah meliputi beberapa sekolah tapi hanya sekitar di wilayah kecamatan, belum pernah keluar wilayah kecamatan. Jadi mumpung di kecamatan. Makanya saya saudara-saudara di wilayah Kecamatan sebagian besar ya apa khususnya ya desa Masoi, desa Banyarsari, desa Kalirejo, desa Sengari itu apalagi desanya sendiri. Jadi dari 10 desa saya punya kenangan hidup di 5 desa. Jadi hidup saya dibagi Mas. Nah, mulai per 2001 nah ini sudah terbukti di sini. Pada saat itu saya masih bertugas di Banjarsari, tapi saya sudah berinisiatif untuk membuat rumah di sini itu Mas, wilayah di mana sajanya itu. Berarti mungkin dari sekian tahun mungkin paling lama mungkin di Banjarsari ya Pak. Betul. Kalau dijumlah menjadi 15 tahun Mas. 15 tahun. Iya itu. Karena apa? Karena yang pertama 2 tahun kawan ya. Yang kedua 13 tahun, 13 tahun. 90 sampai 2003 kan 13 tahun. Jadi 15 tahun. Berarti cukup lama. Cukup lama. Tuh. Mungkin ngopi dulu ya Pak. Ngopi dulu. Monggo. Silakan. Sambil ini singkongnya dia lu Mas. Iya. Dicicipi. Ini Asli dari Pak. produksi dalam negeri. Wah, iya. Produksi kebun sendiri Mas. Ini sana ada itu. Oh. Katanya ada alpukatnya ya Pak ya. Kebun saya itu saya memang penduduk asli pribumi Soltigo, tapi hanya punya lahannya hanya segini Mas, hanya lingkungan rumah saja pekarangan ini, tidak punya lebih. Tapi dengan usaha saya lingkungan yang hanya sebatas kurang dari 2000 meter ini Mas, itu saya tanami bermacam-macam tanaman, ada alpukat, ada jambu, ada mangga, ada durian, jadi macam-macam. Yang semusim yang ini poong, dasarnya, dan juga saya buatkan kolam untuk ikan. Jadi saya manfaatkan betul-betul. Ini saya mengacu pada peninggalan atau kenang-kenangan dari KKN IPB yang sangat bukunya judulnya itu memanfaatkan pekarangan rumah itu. Tapi ini Bapak kasih benar-benar memanfaatkan. Nah, itu Pak. saya mengacu pada itu. Nah, ini soal edukasi ada ya kan Pak. Soal dari segi makanan ya kan ada proteinnya juga, ada karbo. Itu luar biasa Pak. Ya, ini menjadi apa namanya istilahnya tambahan pendapat. Kayak gini Pak, kan kalau nggak salah itu kan zaman dahulu soal gaji guru itu kan sedikit rendah ya Pak. Gitu. Mungkin kok, nah itu Pak, kenapa kok Pak Kadi minat menjadi seorang guru Pak? Padahal kan dari segi keluarganya saja kan Pak Kadi kan di pabrik gitu loh. Bagaimana kok minat jadi guru gitu ya? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan jenengan yang seperti itu, gimana ya?
rasa-rasanya saya menjadi guru itu hanya seperti mengalir gitu mas, seperti mengalir saja, tidak seperti anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang sejak kecil kan oleh orang tuanya atau oleh gurunya sudah mulai ditanya, kamu besok bercita-cita ingin jadi apa. Kalau anak sekarang itu jangan orang tua begitu. Tapi pada saat saya sekolah pada waktu itu kan apalagi menanyakan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga saya kan mungkin masih banyak kurang, sehingga tidak sampai lah. Sedangkan saya sendiri pun juga tidak ada gambaran menjadi Pak Guru. Nah, rasanya hanya mengalir Wiman. Tapi setelah saya masuk sekolah saya itu begini mas, jenjang pendidikan saya itu dimulai dari lulus SR, kalau dulu namanya sekolah rakyat, sekarang SD aja, namanya SR, Sekolah Rakyat Negeri Doro, tahun 1965 mas. Tahun 1965 itu saya lulus dari sekolah rakyat, namanya sekolah rakyat SR, kalau sekarang sekolah dasar ini. Nah tahun 65 itu lulus, dan kebetulan di Doro pemerintah mengadakan satu program, kalau pada waktu itu istilahnya crash program gitu kan ya, untuk mencukupi kebutuhan tenaga guru yang mungkin pada waktu itu banyak kurang, sehingga di Doro didirikan SPG C1 namanya, sekolah pendidikan guru khusus 1, SPG C1 ya. Di Kajen ada, di Doro ada, di Bandar juga ada, tapi saya kan pendidikan dekat dengan Doro. Nama saya dari tamat tamat SR Doro lalu masuk ke SPG C1 Doro. Nah dari situ mulai ada semacam panggilan ya, mulai ada semacam seperti terpanggil, keinginan mulai timbul ini, ingin menjadi seorang guru. Ini sudah dari mengikuti pendidikan dulu mas, jadi tidak dimulai dari cita-citanya menjadi apa enggak. Setelah masuk dari pendidikan SR lalu SPG C1, yang SPG 1 itu selama 4 tahun mas, jadi tidak seperti lanjutan sekarang itu kan 3 tahun, dulu 4 tahun SPG. Memang lulusannya itu memang dipersiapkan untuk nanti jadi guru. Nah, itu memang 4 tahun SPG 1 Doro. Nah setelah saya mempunyai rasa terpanggil, lalu saya termotivasi untuk lebih giat lagi belajar, supaya nanti keinginan saya itu bisa tercapai lah. Keinginannya apa? Keinginan jadi guru tadi. Tapi kan prosesnya setelah saya masuk pendidikan baik di SR maupun di SPG C1, lalu mulai terpanggil untuk menjadi, karena untuk sekolah di yang lain tidak mungkin karena apa, pada waktu itu sekolah itu masih jarang di SD saja. Saya dulu SR saja di Jolotigo sampai hanya kelas 4. Iya, SD-nya hanya sampai kelas 4 ya. Setelah itu kalau kelas 5, 6 harus ke Doro. Nah itu makanya lulusnya itu saya di Doro, tidak di sini. Ini belum ada SD SR sampai 6 tahun baru kelas 4. Itu makanya saya terpanggil, termotivasi untuk lebih giat lagi. Padahal mas ya, untuk belajar di Doro di SPG itu saya mengalami banyak kendala karena rumahnya jauh. Waktu itu bersamaan dengan saya sekolah di Doro itu dilalah itu ada bencana, gedung sekolah yang dipakai untuk belajar SPG itu ambruk mas. Iya ambruk pada waktu itu. Lalu sekolahnya jadi giliran mas, sore hari
memakai gedung SR sana. Sore hari kan SR sudah tidak ada. Nah itu dipakai untuk sekolah Sekolah SPG SPG. selama belum diperbaiki. Itu kendalanya sih. Nah karena sekolahnya sore, kalau SR itu kan pagi, dari perusahaan menyediakan kendaraan untuk antar jemput anak pagi, yang sore kan tidak ada. Nah saya itu kendala, padahal jauh, saya di sana nggak nginep. Ya pokoknya Jalan kaki Pak Haji. ada kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang ada turutan. Pabrik itu kan ada pembangunan rehabilitasi perusahaan kan, entah mengangkut batu bata, pasir atau material apa saja. Kadang-kadang kan pas itu ada, ya itu. Sore hari pulang, saya dulu mas, menanyakan dulu ini tadi ada kendaraan pabrik, dulu enggak. Kalau ada, walaupun sampai berapa malam hari saya tunggu terus. Itu kan apanya resikonya pada saat saya mengikuti pendidikan di SPG. Tapi alhamdulillah saya bisa sampai lulus tahun 1969. 69. Tahun 9. Jadi 1969. Itu berarti saya sudah mempunyai ijazah guru SPG C1. Tapi itu guru itu statusnya masih belum guru SPG mas, karena guru itu pendidikannya harusnya 6 tahun, tapi baru. Nah punya kewajiban untuk menambah 2 kelas lagi. 2 kelas. Iya, karena apa mas? Karena dulu itu yang namanya guru kan harus SPG. SPG itu sekolahnya dari SMP dulu 3 tahun, lalu masuk ke SPG 3 tahun, jadi 6 tahun. Nah sekarang saya SR 6 tahun, setelah masuk SPG C1 hanya 4 tahun, jadi kan kurang 2 tahun. Nah itu punya kewajiban untuk menyesuaikan diri. Nah kebetulan pada waktu itu saya memang sudah dipindah, lulus dulu ya, lulus tahun 69. Itu lalu dengan waktu lulus sampai dengan tanggal 1 Mei 70 tadi ya, 6 bulan, ini saya nganggur mas, nganggur di rumah. Karena apa? Karena sekalipun pada waktu itu masih banyak kebutuhan guru, tapi saat saya lulus SPG belum ada pengangkatan guru. Saya lulus SPG C1 69, lalu nganggur di rumah sampai dengan 1 Mei 70, berarti berapa bulan itu mas? Berapa? Dari 70 ya Pak? 5 bulan sekitarnya, 5 bulan lebih. Nah itu mas, saya nganggur di rumah. Ya ikutnya serabutan, ikut mencari rezeki di lingkungan perusahaan, membantu orang tua sambil menunggu ada pengangkatan guru, gitu kan? Iya. Tapi ya itu karena kerjanya serabutan sambil menunggu pengangkatan guru, lalu kendalanya banyak mas, banyak tantangan. Ada yang begini, nawarin daripada jadi guru masuk ke perusahaan sudah langsung diterima sebagai karyawan tetap. Kemudian sekarang jadi karyawan 1A. Kalau dulu jadi karyawan tetap, itu ada yang menanyakan. Tapi oleh Pak pada waktu itu namanya Pak Kepala Tekniknya itu Pak G. Damis itu yang malah menjadi keluarga. Ini karena itu keluarga dari istri saya. Oh gitu. Itu kalau kamu nanti masuk ke sini, saya beri tugas untuk jaga mesin di bawah. Mesin itu bawah besar itu. Pada waktu namanya Caterpillar dan Rolls Royce mas mesinnya.
suaranya bising sekali. Kalau musim rendeng, saya sering ke sana disuruh orang tua untuk menjemur pakaian di depan. Jadi itu sih mas. Ya. Nah itu saya tahu, resikonya mesti berat. Saya tidak bisa menjawab ya dan tidak menjawab menolak. Belum menerima dan belum menolak. Karena kalau nanti ternyata tidak ada penganggur kan ada peluang rezeki Ya. bisa masuk karyawan. Ada lagi seorang R1-nya itu yang pernah saya dongeng itu Pak Bandi Jenggot terkait Citilei itu menawari saya di bank katanya nggak jadi guru, langsung saja jadi polisi, nanti latihan di Banyu Biru 3 bulan itu nanti pulang dapat deal jadi kursus nih mas. Ya. Sangkatannya seperti ini Pak Paryono Suwardi, Pak Pujiharjo Suwardi juga, Pak Yudhoti Suwardi, sudah banyak yang sudah tidak ada. Itu yang diangkat ke sana. Saya tertarik pada saat itu, ikut membuat syarat-syarat, ikut biar masuk menjadi polisi. Tapi ternyata pas pengangkatan diberangkatkan latihan, saya tidak diikutkan karena apa? Alasannya cek kesehatannya di rumah sakit tidak good katanya. Saya kesehatannya nggak good. Lalu saya terpaksa tidak ikut latihan itu mas. Lalu akhirnya saya cek sendiri ke rumah sakit karena apa? Karena saya ingin tahu kalau saya tidak sehat nanti payah ini. Saya cek tidak apa-apa, ternyata bagus. Sebetulnya alasannya syarat menjadi seorang polsus itu harus karyawan dulu. Gitu. Saya kan baru sekolah belum karyawan. Memang saya anak karyawan tapi belum karyawan, jadi tidak bisa. Oh ya sudah tidak apa-apa. Itu mas benar. Itu diantaranya saya kok bisa minat jadi guru. Tantangannya ada. Di luar itu pada saat saya masih menganggur wirawiri itu Pak Kepala Sekolah di Jawa Timur Satu. almarhum Bapak Sugiarto. Jarto, Pak Sugiarto ini bapaknya Belarum. Pak Arum itu dengan Dewan Guru yang satunya Pak Rasmati namanya, orang-orang bisa menjumpai orang tua saya. Orang tua saya diomongi gini, Pak ini pakainya bahasa Jawa. Nanti Pak Dik Kasdi ampun angsal mlebeten pabrik saat sana sedikit dari wonten pengangkatan guru mungkin mesti wonten dari ini karena Pak Dik Kasdi itu punya pendidikan guru eman-eman. Nah akhirnya gitu mas, lalu waktu Mei itu saya kembali kali jadi guru itu karena saya ada semacam motivasi dari Pak Biarto biar nggak usah jadi karyawan, pokoknya habis saja dan tenaga dipindah lagi kita lihat ya itu mas, itu minat saya sebagai seorang guru. Jadinya saya lulus SPG 169 pendidikan berikutnya sambil mengajar di Jawa Tiga sambil menambah kan sedikit banyak sudah punya biaya mas, menambah belajar lagi 2 tahun di SPG pada waktu namanya rukun belajar atau RBA, penyelenggaraan kegiatan di Ndoro, tapi yang menyelenggarakan SPG di Pekalongan, Jalan Progo yang sekarang menjadi SMA 3 itu loh mas. Nah saya tahun 73 lulus 6 tahun, berarti saya statusnya sebagai SPG. Dari sekian banyak teman dari Talun kan ada 13 orang yang ikut, itu 2 orang yang lulus mas. Iya hanya 2 orang. Pakai itu sama Saya dan seorang itu dari Soyi, ibu, seorang ibu. Tapi pas lulus itu
saya kan tidak segera menerima ijazahnya. Pas akhir tahun 73 masuk tahun 74 saya diangkat sebagai guru, dapat SK definitif guru yang sudah calon pegawai, bukan guru GPT lagi tapi calon pegawai, calon definitif CPNS. Itu ya Pak. Iya, jadi pendidikan saya itu begitu. Merak kok bisa minat jadi guru bagaimana? Tadi itu karena ya sedikit seperti mengalir tapi ya jadi CPNS tahun 1 tahun per Februari 75 PNS sampai Resmi. Nah, PNS tahun 79 diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, pindah dari terusan sampai sekarang jadi guru. Itu minat saya kok bisa menjadi guru begitu. Ini Pak, kalau melihat dari historisnya ya Pak, historisnya Bapak Kasti dari awal mulai mengajar dari Banjasari, terusan Kedua Tigo, Sengari, Musoyi, itu kan kalau zaman dahulu itu kan soal transportasi itu kan masih langka sih Pak, dan Pak terusan soal infrastruktur jalan aja kan sulit gitu. Nah, itu kan mungkin sebagai ya tantangan lah gitu lah. Terusan soal suka dukanya Pak menjadi seorang guru. Suka duka, pertanyaan masih kalau saya jawab secara komplit akan memakan waktu yang panjang. Tapi nggak apa-apa Tapi cukup contoh-contoh saja. Suka duka itu ada sukanya, dukanya memang. Kalau yang saya rasakan sendiri ya, kalau saya rasakan, ya antara suka dan duka ya seimbang. Malah kemungkinan banyak dukanya juga. Sekarang saya beri contoh sukanya dulu. Pak. Sukanya dulu Pak. Ya, ada berat sukanya dulu ya. Ya kan? Iya, nggak apa-apa. Seorang guru seperti saya merasa bahagia atau suka bangga. Andai kata saya melihat prestasi muridnya, prestasi anak didik. Pada suatu saat yang namanya sekolah, murid-murid itu mesti diadakan kompetisi Mas, di tingkat kecamatan misalnya. Apa itu berbentuk lomba mapel, apa bentuk olahraga. Kalau dulu yang keren itu namanya porseni, pekan olahraga dan kesenian. Lomba mapel itu ya lomba mata pelajaran, lomba Indonesia, apa matematika. Itu akan bangga sekali andai kata anak didik yang kita bimbing tiap hari berprestasi di dalam kompetisi tadi. Itu menjadi banggaan. Itu contoh ceritanya. Kemudian ada contoh lagi, seorang guru sekalipun tidak ikut secara mutlak menentukan keberhasilan seseorang, andai kata ada bekas murid yang pernah ikut mengajar dulu kok jadi orang berhasil misalnya, orang besar jadi orang tokoh, pejabat misalnya, itu sekalipun dia mungkin tidak ingat, tapi saya sebagai seorang guru kalau melihat bekas anak didik saya, sekali lagi ya, tidak mutlak ikut menentukan keberhasilannya, tapi minimal kan ikut andil pernah menjadi gurunya di SD. Kalau lihat ada yang jadi dokter dan jadi dosen, itu rasanya ya bangga, suka sangat. Itu menggembirakan ya Pak. Itu kalau saya entah untuk Pak Guru dan Guru yang lain saya nggak tahu. Tapi kalau saya mungkin sama. Kalau anak dirinya berprestasi atau bekas muridnya ada yang berjaya menjadi orang yang sukses, artinya sukses bukan hanya sukses harta benda kekayaan, tapi karena persahabatan dan sebagainya, itu akan membanggakan bagi seorang guru seperti saya, khususnya saya. Di samping itu yang saya rasakan secara pribadi,
saya sebagai seorang guru itu kan selalu berusaha untuk berbuat yang sebaik-baiknya, karena sebagai ya orang ngomong itu kan guru itu hiburan gitu kan. Iya Pak. Gitu. Itu ternyata saya dari selama jadi guru sampai purna, bahkan itu sebelum purna saya itu pernah mendapatkan satu penghargaan nasional, Mas. Itu saya dapat penghargaan ini namanya Satya Lancana Karya Satya kalau tidak salah. Jadi itu penghargaan yang ditandatangani oleh Presiden RI pada waktu itu tahun 2009. Ini anunya SK-nya Bipan, kalau Jawanya lengkap piagamnya. Itu Pak Satya Lancana Karya Satya itu artinya apa Pak? Nah, ini untuk supaya dapat menjadi teladan dari Berarti penghargaan soal dedikasi untuk kedisiplinan, kejujuran selama 30 tahun itu, Mas. luar biasa. Jadi yang paling saya suka tuh banget untuk diri saya loh, Mas. Kalau untuk orang lain saya nggak tahu. Itu yang saya banggakan itu. Ada anak didik yang berprestasi kecuali dalam kompetisi di bidang akademis misalnya di sekolah, di kecamatan. Malah dulu saya pernah di Banjarsari 1 itu ada anak didik saya yang bisa mewakili Kabupaten Pekalongan dikirim ke provinsi di sana untuk mata pelajaran bahasa Indonesia kalau tidak salah. Itu berarti kan membanggakan kan? Iya Pak. Nah itu. Nah ini memang kalau ditanya tentang sukanya itu. Kalau saya beri contoh yang lain ya masih ada, tapi cukup saja kayak itu. Poin-poinnya. Sekarang yang dukanya. Nah ini menarik ini Pak. Menarik. Duka atau tidaknya ya pokoknya yang seorang guru ini kadang itu mungkin terjadi pada guru yang lain juga. Ini peristiwa-peristiwa yang kalau misalnya menghadapi gitu, keluarga yang keras, artinya tidak mau tahu persoalan anaknya di sekolah. Sebagai contoh saja, saya mengalami ini pernah pada hari itu tanggalnya lupa, tapi harinya Senin. Kalau hari Senin itu adalah untuk upacara bendera di halaman sekolah. Itu terjadi di SD sini malah. Di SD Jolotigo 2. Iya, tuh. Pada saat saya menjadi kepala sekolah di SD Jolotigo 2. Itu berarti tahun 2003 ya Pak? Saya di sini kan tahun 84 sampai 90. 90. Berarti pas. Iya. 84 sampai 90 saya di sini. Berarti peristiwanya sekitar tahun itu aja, kalau persis tanggalnya kapan, tapi itu terjadi di SD sini saya dulu. Pada saat saya sedang mengadakan upacara bendera dengan barisan anak-anak, kemudian dewan guru, kan kepala sekolah sebagai inspektur upacara. Iya. Ini peristiwanya begini Mas, di antara murid itu ada yang berkelahi atau tukaran lah, tukaran di luar sekolah. Pas berantem Iya, di luar sekolah. Pak Guru kan tidak tahu. Ini memang satu peristiwa yang saya tidak pernah lupa itu. Tapi orang itu tidak akan saya sebut siapanya nanti. Ini gini, pada saat kami mengadakan bendera, orang tua itu mungkin mau ke kebun atau ke sawahnya atau gimana, kan membawa alat pertanian sudah sabit, gitu ya. Itu tadi, tapi sebelum dia pada tujuannya menghampiri kerumunan anak yang sedang baris upacara, mencari anak yang berkelahi dengan anaknya, tanpa minta izin Pak Dodo atau Pak Guru saja yang diminta untuk memberi nasihat dan seterusnya. Dia tangani sendiri datang mencari berbaris barisan.
itu dicari lah, mengkhawatirkan sekali itu. Oh, lah saya kira kan akan diapa membawanya parit. Nah itu Mas yang paling saya pernah alami dan ya merupakan satu peristiwa pengalaman yang sangat ya agak menakutkan juga ya. Saya kira mau menyiksa anaknya gitu. Karena mungkin di rumah kan dia dapat laporan dari anaknya berkelahi dan sebagainya. Karena orang tua yang saking kasih sayangnya dengan anaknya mungkin akhirnya mencari musuhnya anak itu. Tapi di situ enggak terjadi kontak Pak. Dia segera dia ditangani oleh Pak Guru di juru Keluar. kan sedang baris upacara. Berarti di situ langsung Datang mencari. Kaget ya Pak? Iya. Nah ini satu peristiwa yang pengalaman kurang menyenangkan. Dukanya itu ada satu itu. Jadi peristiwa menghadapi orang yang memang keras dari keluarganya itu begitu. Nah, ini memang terjadi. Contoh yang lain lagi ada suka dukanya seorang guru, dukanya atau tidak semuanya. Seperti tadi sudah jelas, memang terjadi di mana-mana sekolah itu kadang-kadang memang ada mesti adanya. Tapi pengalaman saya di setiap sekolah yang saya pernah mengajar itu tetap terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak mesti adanya. Pasti ada Pak. Pasti adanya. Nah karena apa Mas? Yang namanya anak itu kan bersumber atau berasal dari semua keluarga yang bermacam-macam. Iya Pak. Punya kebiasaan sendiri di rumah. Iya. Punya kebiasaan dan punya pembawaan sendiri. Nah itu kan akan terbawa juga kalau begitu. Iya. Nah itu di sana di sekolah nanti terbawa. Itu yang negatif itu begitu. Terjadi misalnya antara anak yang satu dengan anak yang lain, selain berkelahi tadi, istilah sekarang malak apa namanya? Malak apa namanya sekarang? Oh kalau minta dengan temannya, ya, malak. Dengan temannya juga ada itu mengambil barangnya temannya. Okay. Lebih parah lagi ada yang punya pak gurunya di meja guru hilang juga. Itu memang suatu hal yang mungkin wajar saja karena murid itu kan berasal dari sekian banyak macam keluarga yang punya kebiasaan sendiri. Dan di situ pun setiap keluarga mempunyai problem masing-masing gitu mungkin. Nah ini yang paling saya pernah itu di situ ada mencari anak yang pernah berkelahi atau bermusuhan dengan anaknya pas sedang baris upacara bendera hari Senin. Nah ini kan satu hal yang sangat berbahaya loh Pak. Ya. Tapi alhamdulillah tidak terjadi satu persoalan. Mungkin ya orangnya ya tidak sampai separah itu, hanya kitanya saja yang takut terjadi. Itu jelas loh Pak. Oh, karena apa? Secara etika aja sudah nggak baik. Plus bawahnya itu loh sabit loh. Kalau anaknya saya nggak ingat, orang tuanya saya ingat, tapi sekarang sudah nggak ada. Ini itu. Jadi pengalaman di sana itu ada. Itu memang pembawaan itu terjadi. Kemudian malah yang mencuri. Terus yang tidak ekstrim Mas ya. Yang ini terjadi. Jadi di sekolah misalnya pas sedang musim penyakit misalnya. Anak itu sakit dari rumah memang sudah sakit tapi tidak anak itu biasanya kan tidak dirasakan bagaimana. Setelah di sekolah penyakitnya nggak bisa tertahan. Oh berarti diare? Ya lebih pada saat misalnya musim diare. Nah itu kan anak itu jadi bingung itu
mau, karena anak kecil kan yang di kelas rendah biasanya itu, kalau kelas yang sudah tinggi itu tidak masalah. Kelas rendah itu anak takut laporan pada Pak Guru minta izin. Kalau anak sekarang saya kira tidak masalah. So, pada waktu itu anaknya masih sehingga ya itu sampai terjadi di bangku kelas teman-teman sob kitanya kan sama ribut. Nah, ini Pak Guru harus menangani dengan harus membersihkan hasil. Ini memang ada risiko itu. Iya. Terjadi Iya. betul-betul terjadi itu, Mas. Itu memang tidak sukanya ada di situ. Memangnya begitu kan ya. Kalau seorang guru yang ditempatkan di SD di kelas yang paling rendah itu biasanya memang membutuhkan guru yang sudah senior. Karena apa? Karena anak-anak yang di kelas 1 itu kan masih belum seperti sekarang. Anak itu sudah terdidik dari, apalagi sekarang dari PAUD tadi ada TK baru masuk. Dulu kan kebanyakan langsung dari rumah tangga langsung SD. Iya. Jadi tidak ada TK. Ada TK di mana-mana. Nyolong masih jarang. Satu kecamatan saja paling hanya 1 atau 2 TK ya Pak. Iya. Kalau tidak salah tuh Solo 3 itu TK inisiatif dari kita sendiri, Sayojo, yang pada umumnya memang belum. Jadi anak-anak itu langsung dari luar. Itu Mak. Sehingga kadang-kadang terjadi hal-hal semacam itu. Jadi memang contoh-contoh suka dukanya guru dia di situlah. Tapi tetap gimana ya, maksudnya itu kan sebuah itu ya Pak, guru itu kan ini Pak, kalau menurut saya itu kan mulia ya Pak. Nah, Terusan bisa dikatakan pahlawan tanda jasa. Dan yang lebih paling luar biasa lagi itu kan guru adalah jembatan masa depan. Dan mungkin kalau ada rezeki anak-anak secara pergaulannya yang cukup bandel, mungkin itu kan mungkin menjadi sebuah tantangannya kan gitu ya Pak. Kayak gini Pak, ini kan waktu kan sudah malam begini ya Pak. Mungkin kan Pak Kasdi kan ya mau istirahat kan gitu. Ini kan sebenarnya itu saya kesini ya mengganggu Pak Kasdi gini sebenarnya gitu. Nah gini mungkin pesan-pesannya untuk generasi muda sekarang Pak. Ini dengan gimana ya, dengan perkembangan zaman yang sekarang, terus ya biar para generasi sekarang itu ya biar lebih baik lah Pak. ini adalah pertanyaan terakhir ya Pak. Ya, Pertanyaan terakhir. Yang lain dilihat dulu ya. Kalau Mas Slamet bertanya harapan saya terhadap generasi sekarang. Gini Mas, khususnya kepada generasi muda ini ya, manfaatkan masa muda sebaik-baiknya untuk belajar, karena dengan pendidikan atau pendidikan adalah satu hal yang merupakan hal yang wajib dimiliki oleh seseorang. Karena itu sekali lagi, manfaatkan masa muda sebaik-baiknya dengan belajar menuntut ilmu, karena pendidikan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seseorang. Karena dengan pendidikan nanti akan memberikan bekal bagi kehidupan sampai pada hari akhir. Dan penekanan saya, jangan hanya berdasarkan istilahnya mencari, hanya mengutamakan pekerjaan, harta benda, dan
jabatan, jangan. Tapi jadilah generasi penerus bangsa yang kreativitas, yang berkarakter, yang jujur, cerdas, setia kawan dan bertanggung jawab. Itulah harapan dari orang tua seperti kita kepada generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi, jadi generasi bangsa yang tadi pada poinnya bertanggung jawab. Saya kira itu poin saya untuk harapan pada para generasi sekarang. Wah, luar biasa Pak. Ini Pak, punya matur suwun ya Pak, atas waktu dan tempatnya, sama ini loh Pak, punya empuk-empuk, sangat empuk-empuk ini. Tapi kalau tidak di makan ini, Ini apalagi sama kopi Pak. oh iya. Luar biasa. Sebetulnya untuk obrolan yang kandang sapi di sana di sini, Hmm. kalau Mas Slamet masih artinya kurang mendapatkan informasi, saya sebetulnya masih banyak informasi yang mungkin belum bisa Sampai tersampaikan. Tapi kan rencananya akan menanyakan sekian banyak pertanyaan, tapi dengan terbatasnya waktu mungkin, sehingga ya akhirnya cukup dulu. Suatu saat kalau ada waktu tenggang ya bisa ketemu lagi. Iya Pak, iya gitu. Itu sudah pasti Pak. Part 2, part 3 sama Pak Kasih tetap. Iya. Nah gini teman-teman, apa yang sudah Pak Kasih sampaikan dan serta ngobrol dengan saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Jangan lupa lagi share. Saya dan Pak Kadi mau pamit ini, tapi yang pamit mungkin saya dan teman-teman, bukan Pak Kadinya, ini kan tempatnya Pak Kadi. Sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.